Pengertian usaha kesehatan di sekolah atau biasa disebut dengan UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama serta usaha-usaha yang dilakukan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan tentang arti lambang UKS. Logo UKS terdiri atas segitiga sama sisi, di mana di dalam segitiga tersebut terdapat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga segitiga itu. Dalam lingkaran tertulis UKS atau singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah yang ditulis mendatar dan vertikal dengan huruf K terletak di tengah-tengah. Yang pertama, segitiga melambangkan 3 program pokok UKS, yaitu yang pertama pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, warna hijau pucuk daun pisang melambangkan peserta didik sebagai generasi muda yang masih akan tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, lingkaran melambangkan bahwa program-program UKS dilaksanakan secara terpadu antara berbagai pihak terkait. Dan yang keempat, warna putih pada tulisan UKS melambangkan bahwa melalui program pokok UKS diharapkan peserta didik dapat berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi sejarah UKS. Pada tahun 1956 telah didirikan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri, bentuk proyek UKS Perkotaan di Jakarta serta UKS Pedesaan di Bekasi, Dinas Pendidikan dan Departemen Kesehatan. Kemudian pada tahun 1970 dibentuklah sebuah panitia bersama UKS antara Depdikbud dan Depkes yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembentukan kelompok kerja UKS. Nah, pada tahun 1982 telah ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai pembinaan anak dan perguruan agama Islam. Di tahun 1984, untuk lebih meyakinkan pembinaan UKS secara terpadu mengeluarkan surat keputusan bersama atau disingkat SKB 4 Menteri antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan pembangunan dan pembinaan UKS ada akhirnya akan terlihat di saat perilaku hidup sehat derajat kesehatan peserta didik. Ini merupakan dampak yang diharapkan dari keseluruhan pola pengembangan dan pembinaan UKS. Hal ini disebabkan UKS adalah wadah serta program yang sangat efisien agar dapat meningkatkan kesehatan peserta didik dini mungkin dan kemampuan hidup sehat. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu oleh keempat departemen serta semua jajaran baik daerah maupun di pusat. Menurut Departemen Kesehatan, usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada penilaian derajat kesehatan yang optimal. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari dasar kebijakan UKS. Dasar kebijaksanaan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pembinaan Anak Sekolah. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini adalah kebijaksanaan pelaksanaan dalam rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh. Kesinambungan program UKS dari anak prasekolah dan usia sekolah sampai tingkat SLTA atau SMA dengan sasaran
umur anak 5-9 tahun, baik anak yang normal maupun perlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan TK atau RA, SD atau SMA paket A setara SD, SMP paket B setara SMP, SMA paket C setara SMA, pesantren, sanggar kegiatan belajar. B. Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur tim pembina UKS daerah secara berjenjang. C. Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara lintas program dan lintas sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan. D. Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, baik yang meliputi upaya promotif, peningkatan kesehatan, preventif, pencegahan, dan kuratif, pengobatan, maupun rehabilitatif, pemulihan. Namun, lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari puskesmas. F. Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan dengan memperdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat. G. Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula dengan aturan perundangan yang berlaku. Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. I. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran serta aktif pemerintah pusat dan daerah, orang tua, dan masyarakat. J. Upaya peningkatan UKS dilalui dari peningkatan cakupan kuantitas dan dilanjutkan dengan peningkatan dan penetapan kualitas UKS untuk semua jenjang dan jenis jalur pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya UKS di sekolah. UKS yang berada di sekolah diharapkan berdampak positif dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun alasan lain diperlukannya UKS yaitu yang pertama, anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. 4. Keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Dan yang kelima, anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak-anak yang wajib menerapkan wajib belajar. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari UKS. UKS memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka menciptakan anak sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan khusus UKS. Yang pertama yaitu menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik, baik fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk melaksanakan prinsip-prinsip kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan upaya kesehatan di sekolah. Yang keempat, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat kepada peserta didik terhadap pengaruh buruk narkotika, alkohol, serta obat-obat berbahaya lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sasaran UKS. Sasaran pelayanan UKS adalah seluruh peserta didik dari tingkat pendidikan. Yang pertama, sekolah taman kanak-kanak.
yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, yang keempat pendidikan agama, yang kelima pendidikan kejuruan, yang keenam pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Selanjutnya sasaran pembinaan UKS. Yang pertama peserta didik, yang kedua pembina UKS teknis dan non-teknis, yang ketiga sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan sekolah. Ruang lingkup kegiatan UKS. Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS yang terdiri dari 1. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas belajar dan prestasi belajar. Yang ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat merupakan gabungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan untuk dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir mengenai penerapan trias UKS. Dapat kita ketahui, trias UKS terdiri dari 3. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Penerapan pendidikan kesehatan yaitu 1. Literasi kesehatan, 2. Pembiasaan hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sikat gigi dan menjaga kebersihan kuku. 3. Pendidikan gizi, seperti sarapan bersama gizi seimbang. 4. Aktivitas fisik, seperti peregangan dan senam bersama. 5. Pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS. 6. Pembinaan kader kesehatan sekolah seperti Dokcil, PMR, konselor sebaya, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Penerapan pelayanan kesehatan yaitu yang pertama, penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Kedua, pemberian obat cacing. 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit. Dan yang keempat, imunisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan sekolah sehat. Penerapan pembinaan lingkungan sekolah sehat yaitu yang pertama, pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah. Kedua, pemanfaatan pekarangan sekolah, seperti menanam buah atau sayur. 3. Pembinaan sanitasi sekolah dan pengelolaan sampah. Dan yang keempat, pemberantasan sarang nyamuk, serta penerapan kawasan tanpa rokok, tanpa nafsa, tanpa kekerasan, dan tanpa pornografi atau pornoaksi. Baik, itulah tadi materi mengenai UKS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.